Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini mudah-mudahan hari ini sehat walafiat, semangat dalam berkarya dan bekerja. Ngevlog lagi. Jadi kali ini ada satu part kompartemen unit Iveco 682 seperti yang ada di depan sana itu. Namanya kenakal pin, teman-teman. Jadi kenakal pin ini di depan saya ini itu berbeda fisik ya. Jadi coba kita akan analisa perbedaannya di bagian apa saja. Tapi secara kasat mata tidak ada perbedaan yang signifikan, teman-teman. Tapi secara pengukuran itu ada perbedaan yang nantinya proses selanjutnya kita akan retune dan kita akan kembali order dengan yang diperlukan lah ya, ataupun seperti part yang lama atau all core-nya, teman-teman. Nah, secara kasat mata teman-teman bisa dilihat ini sama-sama kenakal pin tapi berbeda. Tapi kalau dipastikan dengan detail itu terlihat perbedaannya. Tapi kalau secara kasat mata itu tidak bisa terlihat dengan jelas. Jadi ini akan saya tulisi, ini adalah new yang tidak bisa terpasang, dan yang ini adalah old ataupun yang lama, teman-teman. Jadi coba akan kita pastikan kembali perbedaannya itu di bagian mana saja dan apa saja ya. Jadi coba kita akan coret-coret perbedaan-perbedaan yang menurut saya secara kasat mata memang tidak signifikan, tapi secara pengukuran itu sangat berbeda sekali. Oke, kita mulai dari sini ya, teman-teman. Ini adalah pinnya. Jadi pin ini yang bertemu dengan roda ataupun as roda ya, roda bagian depan. Nah, ini roda bagian depan. Ini kemarin sudah diukur, kondisinya sama. Tread juga sama, teman-teman. Jadi kalau di bagian sisi depan ini tidak ada perbedaan. Itu oke, ataupun sama-sama masih bisa dipasang dan fisiknya tuh sama, tidak ada perbedaan. Cuman nanti secara perbedaannya ada di bagian belakang ya, lubang boltnya, teman-teman. Coba kita ukur di bagian atas untuk bagian mounting ataupun lubang bolt untuk dudukan bautnya ya. Nanti coba kita cari pengukur dulu nih. Sepertinya kalau dari sisi depan sudah dipastikan sama. Saya tidak ada di sini, tidak ada alat ukur, tapi kita coba praktekkan menggunakan seperti ini ya. Kita hanya ukur yang lama dengan yang baru kayak gitu ya. Apakah panjangnya sama, tapi secara ukuran signifikan karena tidak ada alat ukur, jadi kita menggunakan seperti ini saja. Oke, di bagian mounting atas itu sama, teman-teman. Tidak ada perbedaan. Jadi ukurannya sama seperti yang lama ataupun yang baru itu sama. Ini oke. Jadi tidak ada masalah di bagian sini, teman-teman. Ini juga nanti akan kita laporkan ke factory ataupun pabrikannya, karena part number sama, secara order juga sama, tapi secara fisik berbeda. Nah, kita coba ukur treadnya juga sama, tidak ada perbedaan, teman-teman. Treadnya sama. Jadi di bagian tapak pin dan mounting itu sama persis, tidak ada perbedaan. Coba kita akan ukur luas ini, luas dari ujung ke ujung apakah sama. Jadi nah, sama persis. Jadi di bagian atas ini tidak ada perbedaan sama sekali. Ini ujung ke ujung ini oke. Jadi nggak ada masalah, teman-teman. Ujung ke ujung oke. Jadi yang lama ataupun yang baru itu tetap sama masih. Coba kita ukur lagi di bagian lubang pin, sepertinya sama. Kalau dilihat kasat mata sama, tapi nanti kalau secara visual pengukuran dengan alat ukur dan ketelitiannya sangat tinggi itu pasti akan terlihat sama atau tidak. Tapi secara kasat mata dipastikan sama, teman-teman. Karena kemarin dicoba pinnya masuk sih, tidak ada masalah. Nah, ini juga sama, tadi kita ukur aman. Coba kita ukur bagian
atas ini teman-teman. Lubang pin ini sama ya, tapi kita coba luas penampang ataupun luas dari ujung ke ujung itu apakah sama atau tidak, kita ukur ya. Nah, dilihat teman-teman, ukurannya itu satu full untuk obeng nih ataupun obeng mini ini. Nah, di sini bisa dilihat ini full jadi satu obeng, dan yang all core yang lama itu iya jadi sangat berbeda sekali. Jadi perbedaannya itu ada di bagian lubang baut knuckle armnya teman-teman, itu berbeda selisih ya teman-teman. Nah, selisihnya ini berapa senti, terus untuk lubang bautnya juga posisinya center atau tidak, itu perlu pengukuran secara detail menggunakan alat ukur. Ini hanya saja di area sini tidak ada alat ukur, makanya cuman kita perbandingan menggunakan alat obeng ya teman-teman. Jadi dipastikan alat obeng ini juga membantu untuk melihat perbedaan suatu benda. Jadi kan secara fisik tadi dicek itu memang sudah berbeda. Jadi yang baru itu sempit teman-teman, lebih apa ya, lebih sempit. Nah, yang lama itu justru malah lebih lebar. Jadi permasalahannya di sini ataupun titik di mana terjadi kesalahan dan kondisi tidak bisa terpasang itu memang antar lubang baut itu berbeda. Jadi ini kita kembalikan, nantinya akan kita buatkan condition report teman-teman. Jadi perbedaannya itu di mana saja kita akan bikin condition report, terus nanti kita akan BAC, terus mungkin kita akan balikan ke factory. Mungkin ya teman-teman, mungkin. Jadi mungkin ini masih bisa digunakan, hanya saja tidak bisa digunakan ke unit ini, unit 682 yang berada di Indonesia ini. Ataupun mungkin ada yang 682 dengan tipe lain yang dimana kondisi dari lubang boltnya itu lebih rapat. Jadi hal ini sering terjadi ketika ada improvement tapi tidak dibarengi dengan information dari factory. Jadi factory sudah membuat yang baru, yang lama ini masih terproduksi gitu. Nah, produksi inilah nantinya yang akan kita cross check pakai part number yang mana yang sesuai dengan aktual pada unit yang ini teman-teman. Jadi unit ini masih Euro 3. Jadi secara fisik, secara tinggi itu sama semua, hanya saja untuk titik lubang bautnya yang berbeda. Nah, itulah perlunya nanti kita membuat analisis report untuk laporan bahwa barang ini, knuckle pin ini berbeda loh untuk center ataupun tempat dudukan di bagian baut knuckle armnya gitu ya teman-teman. Secara fisik depan sama, atas sama, lubang pin sama, hanya saja itu tadi lubang bautnya berbeda. Hal ini sebenarnya masalah cuma satu lubang baut saja, tapi juga berimpact pada pemasangan ya, karena yaitu tadi semua ini sudah paten. Jadi ketika berbeda satu part pun hanya lubang baut, itu pun juga akan berpengaruh pada bagian komponen ya. Jadi tidak bisa terpasang karena ini komponen kritikal. Ketika dimodifikasi itu pun juga sangat riskan karena posisinya vital teman-teman. Posisinya vital karena ini bagian dari steering itu tidak boleh dimodifikasi karena resikonya tinggi. Dan juga ketika dimodifikasi itu tidak bisa karena perbedaannya lebih kecil teman-teman, lebih kecil jarak antara bautnya. Yang lama itu lebih besar, lebih lebar gitu ya, tapi yang baru ini lebih kecil. Jadi jika dimodifikasi itu tidak bisa, kecuali yang lama dimodifikasi lebih kecil itu kemungkinan masih bisa, tapi kalau yang besar itu tidak bisa. Jadi kita juga tidak anjurkan untuk dilakukan modifikasi untuk ini. Jadi kesimpulannya knuckle arm ini, knuckle pin ini juga bermasalah di bagian lubang bautnya teman-teman. Jadi tidak bisa dipasang
kita retune dan kita akan buatkan reportnya. Mungkin vlog kali ini membahas mengenai bukan waranti sih namanya, anomali spare part lah ya, ataupun defect juga bukan, tapi anomali lah teman-teman. Tidak bisa dipasang ke unitnya karena secara struktur itu berbeda di bagian lubang bautnya, yang dimana ini penyebabnya yaitu tadi lubang baut kurang lebar dan juga tidak bisa dipasang ke unit karena tidak pas, tidak plug and play pada unit tersebut. Dan oke, mungkin vlog kali ini cukup sampai di sini. Sudah ketemu, kita cari masalahnya di bagian knuckle arm ini, dan sampai jumpa di vlog selanjutnya. See you.